Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita dengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan Kamis 23 September 2021 tertulis dalam Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam bahasa Batak, gabe marurat jala pinauli-uli mahamu di bagasan ibana, togu marhapur siaon, hombar tunani ajar hontu hamuna, lumo bima hamu marroha mauliate. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, berakar dan dibangun di dalam Tuhan, itulah menjadi pesan penting dalam firman ini. Berakar dan dibangun yang dimaksud yaitu hidup di dalam Kristus untuk seterusnya dan selamanya tinggal serta berhubungan erat dengan Kristus. Bukan hanya dahulu, melainkan juga sekarang. Bukan hanya sekarang, melainkan juga esok. Bukan hanya esok, tapi untuk selama-lamanya. Hubungan yang demikian digambarkan Rasul Paulus ibarat satu pohon dan satu bangunan. Pohon memiliki akar dan bangunan memiliki dasar atau pondasi yang kuat. Pohon dan bangunan itulah gambaran manusia, sedangkan Kristus adalah akar dan dasar berdirinya bangunan itu. Jika kita perhatikan pertumbuhan sebuah pohon yang baik, itu harus seimbang ke atas dan ke bawah. Bagian atas adalah pertumbuhan pada batangnya, rantingnya, daunnya, dan buahnya. Artinya, pertumbuhan yang dapat dilihat yaitu perbuatan kita di dalam hidup kita, keluarga, gereja, dan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ke bawah yaitu pada akarnya. Akar tidak kelihatan, namun akar bagi sebuah pohon sangat penting. Akar memberikan pohon kekuatan, menjadi kokoh untuk tegak berdiri, sehingga tidak mudah goyah ataupun roboh. Akar yang tertancap ke dalam tanah berfungsi seperti pondasi bangunan. Pohon tidak akan mudah tumbang atau rubuh, oleh karena akarnya menjadi pengikat yang kuat ke tanah. Akar adalah Kristus, iman kita, dan firman-Nya yang telah tertancap di lubuk hati yang paling dalam. Iman meyakini Kristus segala-galanya bagi kita. Tanpa Dia, kita ibarat pohon yang layu dan bangunan yang mudah roboh. Hidup kita sia-sia. Kita harus mengakui, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita harus berakar dalam Kristus agar hidup kita menghasilkan buah yang baik. Kita harus merespon firman Tuhan dalam hidup kita dan berserah diri kepadanya untuk setiap pergumulan yang kita hadapi. Kristus adalah penopang kehidupan. Pohon yang bertahan di tengah badai, angin kencang, tentu karena akarnya yang kuat menahannya. Bangunan yang tidak mudah roboh, tentu karena pondasinya yang baik. Pohon yang bertumbuh dengan baik, bahkan sampai menghasilkan buah, tentu karena akar yang mengirimkan jak-jak makanan yang baik. Seperti pohon yang berbuah baik, demikianlah hubungan kita bersama Tuhan. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita harus tetap bertahan, kuat dan tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah roboh. Kita akan selalu percaya bahwa Kristus selalu menyertai kita sepanjang zaman. Kita dapat menjalani kehidupan kita bukan semata-mata karena usaha kita, tetapi karena anugerah-Nya. Kita dapat berbuah sukses dalam hidup ini bukan karena kekuatan, kehebatan, atau kepintaran kita, tetapi karena Kristus yang bekerja melalui kita.
Maka dengan semua itu, hendaklah hati kita melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu menjadi kekuatan kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami senantiasa meyakini Engkau dalam hidup kami, baik dalam keadaan susah dan senang. Sertailah kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi sekarang ini, sehingga kami tidak mudah goyah, tidak khawatir, namun percaya akan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa buat aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.